Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Nah, kiat-kiat menjadi pribadi dengan mental pemenang. Satu, tidak kenal putus asa, harus kreatif. Ya. Di buku Mental Pemenang itu saya menurunkan satu kisah gitu. Kisah bagaimana ada di situ, dan kisah ini sepertinya kisah yang sudah populer. Bagaimana seorang pengemis meletakkan tulisan di papan tulis di depannya. Pengemis ini buta, menulis dengan tulisan, bantulah saya karena saya buta. Tapi sudah lama baskom itu tidak terisi. Akhirnya ada seorang tukang iklan lewat, merasa iba, akhirnya tulisan diganti itu dengan tulisan yang menyentuh. Cuaca hari ini sangat indah, tapi sayang saya tidak bisa menikmatinya. Nah, dengan diubah dengan cara itu, akhirnya gak lama kemudian baskom itu berisi uang-uang receh dan penuh. Nah, di sini kita diajari tentang bagaimana kita harus kreatif, jangan putus asa. Bisa jadi Allah menunda kesuksesan itu menunggu perubahan sikap mental kita untuk bisa menerima kesuksesan itu sendiri. Yang kedua, tidak alergi dengan masalah kehidupan, karena hidup ini ya masalah. Allah menghadirkan kita ke dunia ini untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Ya, bahkan dalam salah satu hadisnya itu Rasulullah menyebutkan manusia hidup ini akan dihadapkan pada ujian seperti pintalan tikar itu, yang satu demi satu harus diurai. Selesai satu pintalan kita urai, kita lepas, nah, kita siap menghadapi pintalan yang lainnya. Ya, maka di ayat yang sudah sangat populer kita hafal, Allah menyebutkan wa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai melakukan satu pekerjaan, fansab, maka bersiap-siap, berjibaku menghadapi tantangan berikutnya. Nah, itulah kehidupan dunia. Maka jangan pernah alergi dengan masalah kehidupan ini. Ada kesulitan, nikmati kesulitan itu. Ya, nikmati dan hadapi segala persoalan kehidupan ini. Yang penting tanpa menyimpang dari tuntunan hidup yang diberikan Allah. Itu tantangan kita. Kalau ada orang diuji oleh Allah, ya dagangannya nggak laku, ya bisnisnya agak seret dan lain sebagainya, lalu kemudian dia datang ke dukun, nah itu namanya menyimpang, ini namanya menyerah. Tapi boleh misalnya ganti kemasan atau berganti barang dagangannya dengan dagangan yang lain, itu bentuk-bentuk kreativitas, jadi itu dibolehkan. Tapi kalau pergi ke dukun, ke tukang sihir dan lain sebagainya, nah itu namanya tidak menyelesaikan masalah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan mental pemenang. Ya. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau tetap sabar dan bertakwa, enggak menyimpang, mencari solusi, nah itulah mental pemenang. Dengan kata lain, mental pemenang itu adalah mental azmil umur gitu. Dan itu adalah mental para rasul. Ya, para rasul yang disebut sebagai ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang punya mental pemenang, mental yang sangat kuat, enggak pernah menyerah, diberi tantangan yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak bergantung pada sarana dan usaha. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah, walaupun kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha semaksimal mungkin, tapi jangan pernah bersandar kepada usaha kita. Ya, makanya di perang Badar itu
Allah memberikan pelajaran kepada Nabi dan para sahabatnya dengan satu tantangan yang tidak seimbang gitu. Kekuatan jumlah tidak seimbang, kekuatan senjata tidak seimbang. Bahkan Rasulullah SAW melakukan perang Badar itu bukan tujuan untuk perang pada awalnya, hanya untuk mencegat kafilah mengambil harta kekayaan yang dulu diambil di Mekah. Tapi kemudian Allah mengubahnya menjadi perang, sehingga Rasulullah dan para sahabat berperang tanpa persiapan yang memadai. Tapi kemudian akhirnya Rasulullah bisa memenangkan pertempuran itu. Apa rahasianya? Rahasianya karena Rasulullah tidak bersandar pada usaha, pada sarana itu, tapi bersandar pada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan upaya secara maksimal. Dan itulah cara kita untuk memiliki mental pemenang. Karena kalau bersandar kepada selain Allah itu pasti lemah. Bersandar kepada usaha, bersandar pada modal, bersandar pada kemampuan diri, itu semuanya lemah. Maka ajarannya adalah wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah berusaha maksimal mengerahkan seluruh kekuatan, jangan bersandar kepada usaha itu, tapi bersandarlah kepada Allah dengan apa yang disebut dengan tawakal. Dan yang keempat, optimalisasi amal soleh. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Yang penting kita optimal dalam melakukan usaha. Kemudian tidak pernah menganggap buruk suatu musibah atau kebelumberhasilan. Ini jangan pernah menganggap itu sebagai satu keburukan. Ada satu peristiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran diberikan oleh Allah kepada Nabi, bahkan kepada keluarga Nabi, kepada Nabi itu sendiri, yaitu dengan hadisul ifki. Ya, keluarga Nabi, Ummul Mukminin difitnah sampai menimbulkan kesedihan di kalangan kaum muslimin waktu itu. Tapi ada pesan dari Allah di dalam ayat yang terkait dengan peristiwa ini di surat An-Nur ayat 11 ini, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Jangan kamu mengira peristiwa hadisul ifki, berita bohong ini buruk, tapi justru itu menjadi kebaikan. Nah, karena itu ini harus kita jadikan sebagai prinsip. Kalau kita mengalami musibah, mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan, jangan menganggap itu sebagai keburukan. Maka kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah, berpikir positif kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kebaikan itu. Kemudian tidak menyerah dengan keadaan dan selalu mencari jalan untuk mengatasi masalah, atau menemukan jalan untuk mengatasi masalah itu sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum jami'an.